Karena bohong orang syariatnya tertib tapi tidak menjadikan harmonis kehidupan dirinya dan keluarga. Itu enggak harmonis. Itu sholat poso zakatnya bohong. Kemudian ada likal kitab yang dimaksud dalam Al-Quran di surat juz pertama. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi, itu kitab yang mana? Yang enggak ada keraguan sedikit pun. Di dalam fihi, di dalamnya. Nah, logika sederhana saya juga dari guru kita yang karena agama itu sebenarnya sangat logis. Guru kita, ya Alkitab ya Nabi Muhammad sendiri kan. Kena ditakoi, yaitu. Yang menulis lanjutannya kan bukan Nabi. Kan gak bisa ditakoi kan. Ya Alkitab ya Nabi sendiri kan gitu. Memang kemudian ada penjelasannya. Yang gak ada keraguan sedikit pun ya keberadaannya Nabi Muhammad. Gak ada keraguan sedikit pun. Apa itu? Yang pertama, kenapa dari Alkitab? Itulah Alkitab. Itulahnya kemana? Kata tunjuknya kemana? Kata tunjuknya kemana? Dari Alkitab itulah kitab. Ada dua, saya ngambil satu sisi dulu. Pertama, pada saat seseorang itu mengenal akadiat keberadaan diri Tuhan telah ditetapkan di dalam hati dan dijadikan sebagai keberadaan, eksistensi diri dia, itu adalah keberadaan Tuhan yang dihadirkan di dalam hati karena telah mengenali keberadaan Tuhan, diri Tuhan sendiri. Kemudian semua kehidupan aktivitas berdunianya, berpikirnya, bertindaknya, menjadi apa, dan menjadi siapa, berbuat perilakunya itu didasarkan atas pijakan, didasarkan atas makrifat kepada Tuhan. Tempat bergantungnya, tempat memohonnya itu adalah memunjer kepada hati nurani yang telah mengenal Tuhan, yang telah ada kehadiran Tuhan. Sehingga berdunia dilakukan sebaik-baiknya, sungguh-sungguhnya berdunia dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi yang ditetapkan di dalam hati, yang dijadikan tujuan hidupnya dan tempat bergantungnya adalah dia yang ditetapkan di dalam hati adalah akadiat keberadaan Tuhan. Dan kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai perwujudan dari sebuah mim. Diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perilaku nyambung, perilaku nyatu. Didasarkan atas sebuah kepercayaan yang didasarkan atas sebuah keyakinan fakta iman. Bersaksi keberadaannya Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad. 3. Dzalikal kitab, itulah kamu disebut sebagai kitab yang bisa dibaca. Moga-moga gak bulet, sama coba bulet. Paham ya? Saat seseorang itu berada di dalam mengenal keberadaan Tuhan, mengenal tentang ahadiyah diri Tuhan, bal huwa ayatum bayyinah, dia itu adalah fakta nyata di dalam hati nuraninya. Bal huwa ayatum bayyinah fi sudurati utul ilma, diletakkan di dalam dadanya dia yang punya nama Allah. Ini adalah ahadiyatnya diri Tuhan,
kemudian ditetapkan di dalam hati. Ini enggak saya bahasakan mumet, itu kalau saya ngomong martabat, maka saya hilangkan kalimat-kalimat martabat sehingga dadekne wong pusing ya. Saya langsung menggunakan bahasa operasional saja. Kemudian keberadaan dia ini telah ditancapkan, ditanamkan di dalam hati menjadi perilaku hidupnya. Tapi dengan sadar dunia ini sesungguhnya adalah fana. Dunia ini sesungguhnya tidak ada. Dunia ini serba simbolik. Ada ajali musamanya, ada batas waktu yang pasti dibatasi umur. Akan tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh mengembangkan potensinya, mengembangkan dirinya, mengembangkan keluarganya, lingkungannya, bahkan bangsa negaranya, semuanya dalam tatanan, keteraturan, keharmonisan untuk mewujudkan adil dan makmur bersama. Kemudian ini kerangkanya karena yang diisbatkan, yang ditetapkan di dalam hati adalah keberadaan dia, sadar sebagai hamba. Kemudian diwujudkan dalam perilaku karena menyatakan atas prasaksian mengadanya Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad, diwujudkan fakta dalam aku bersaksi dan menyatakan kebersaksiannya dalam perilaku kemaslahatan dan kesalehan. Dzalikal kitab, itulah kitab. Bisa dipahami? Itulah kitab. La raiba fi, nggak ada keraguan sedikit pun. Sehingga kalau kamu sebagai kitab, kalau Alkitabnya keberadaan Rasul itu sendiri, keberadaan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Alkitab. Artinya apa? Yang berhak menunjukkan ahadiyat diri Tuhan, yang menancapkan di dalam hati supaya dia ahadiyah, ada kehadiran di dalam hatimu, kemudian dapat kamu wujudkan dalam kehidupan, kamu bersaksi atas keberadaan Tuhan dan keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad. Ya, 3 hal. Ini secuplik, ini adalah secuplik uraian yang kemudian tersebut sebagai al-ulama wa warithul anbiya. Saya katakan secuplik apa? Mergo nek diungkap wa warithul anbiya cek panjang lebar, enak Alkitab, Al-Hikmah, An-Nubuwah. Enak musaidan, enak nadhiron, enak mubasiron gitu loh. Kedawan, mumet kowe engko. Kan ini. Jadi larbafi nggak ada keraguan sedikit pun, sehingga akhirnya intinya keberadaan dzalikal kitab, keberadaan Tuhan, tahu tujuan hidup, kemudian Nur Muhammad, dzalikal kitab, itulah kitab. Iso ditakoi, iso mbok jak mlaku bareng, dijak maem bareng, kena diteladani, menjadi suri tauladan. Begitu loh maksudnya di dalam Al-Quran itu. Ya, Nabi Muhammad kena suri tauladan, kena biyen. Saiki kowe suri tauladan Nabi Muhammad piye nek mun nerokne wong kowe iki ora tau maem bareng kok. Turu ora tau bareng kok. Nek kalau enek zaman saiki kan bareng mbok di omah kan gitu kan? Kan gitu. Oke, contoh seharusnya kan begitu. Logikanya begitu, logikanya.
Itu kitab yang dimaksud adalah itu. Oke. Wes 1,5 jam ya. 1 jam. Kecik kata pengantari. Jadi sudah bisa melihat, oh ternyata kan gitu. Tapi ya ndak apa-apa ngaji kepada orang lain, ya ojo dimentintake. Kalau ada peluang ngeluruske, mesake begitu loh. Qur'annya kan harus digulei. Siapa itu Alkitab? Bukan apa itu Alkitab, siapa itu Alkitab gitu loh. Jadi suhuf itu ya otak, telinga, tangan, kaki, bumi, tanaman. Itu suhuf itu lembaran-lembaran. Itu kata-kata lah, kata-kata huruf-huruf. Ben iso diwaca, rangkaikan. Biji sing di toko, mbok rangkekne, mbok tuku, kan gitu toh. Tanah yang belum terangkai dengan baik, kemudian kamu olah ditambah nutrisi-nutrisi yang dapat untuk menumbuhkan biji itu. Itu namanya kamu merangkai kata dan kalimat menjadi sebuah suhuf, kemudian akan berbuah menjadi sebuah kitab begitu loh. Kemudian kena diwaca. Oh, wite saiki wis berbuah. Saiki kena diwaca. Oh, ternyata kalau nggak dirawat begini. Kan kena diwaca gitu loh. Gitu. Menungso ya ngono. Iso kowe iki dadi menungso utawa dadi kitab sing kena diwaca, aja dadi buku sing rusak. Diwaca nyebelne. Orang mergo rupamu gak ganteng ora. Kok nyandak teko kono. Jadi bisa menjadi manusia-manusia yang berfungsi sebagai kitab yang dapat dibaca oleh diri kamu sendiri dan oleh orang lain. Saya berkembang seperti apa ya? Saya jadi manusia seperti apa ya? Supaya bermanfaat bagi lingkungan saya apa ya? Kan begitu kan? Itu berarti kan kena diwaca diri kamu itu. Tapi nek tukang bully, tukang iri, tukang dengki, kowe ya sama maca sih. Aku kok cik iri ya cik dengki. Lah apik, itu berarti kena diwaca. Kena diwaca. Aja dadi kitab sing suwek, Quran sing suwek, dibuang malati, diwaca ora kenek. Itu ngrepotne. Quran iki nek suwek dibuang dosa, kualat tapi gak kena diwaca. Quran pomane ke soan kopi gitu ya. Hurufe ilang. Nek sing ilang, gak kena diwaca. Aja dadi wong ngono kuwi gitu lho maksudnya. Wis tuwa elek. Diwaca ora kena. Unine kaya tekek. Senengane nelek.
Kalau sejak mumpung muda ini nggak disiapkan, itu nek wis tuwek, itu nek wis dadi itu repot, Bu. Saiki dhewe mbah, mbok lok-lokne, mbah wis tuwek ora nyebut, ngene kan biasane. Heeh. Mongko sok nek tuwek luwih nemen kowe nek ngono kuwi. Ini bagian dari sebenarnya penjelasan ini bagian dari sebuah pemikiran agama itu bukan retorika, bukan simbolik formalitas, bukan. Sekali lagi saat beragama itu hanya formalitas, ya kelimpungan dalam kehidupan, banyak masalah yang muncul, yang timbul, itu nggak akan pernah berhenti. Ya gitu. Kan saat kita berbicara Laroi Bavi nggak ada keraguan sedikit pun, itu artinya bahwa kalau kita membaca kitab dalikal kitab itu, si A baca D, si B, si C, si D itu bacaannya sama, tafsirnya, terjemahnya sama, penjelasannya sama, rosone podo, itu Laroi Bavihi. Menjadi orangnya sebagai apapun beda. Memang ada yang secara kualitas, secara pemikiran beda, uang yang dipegang juga beda, pekerjaannya juga beda, tapi rasonya perihal dari kitab Laroi Bavihi itu sama. Apakah sugih, apa melarat, apa presiden, apa iklan Pepsodent, ataupun yang mereka di bawah jembatan saat minum kopi, kopine itu podo, kopi sing diombe karo presiden karo sing mbok ombe kuwi rasane podo. Ora kok kemudian kowe ngombe kopi padahal kopine jenisnya ya podo, ukurane gula ya podo, ukurane kopi ya podo sak sendok, kemudian duwe presiden dadi luwih enak, ya enggak iso. Paham toh? Itu Laroi Bavi, enggak ada keraguan sedikit pun, itu adalah tentang kopi, kebenaran begitu. Tapi kalau orang membaca kitab tafsirnya, setiap orang itu harus beda, nek podo malah plagiat, itu jelas berarti itu adalah palsu, begitu loh. Paling tidak bukan kitabnya yang palsu sing moco gitu loh. Itu kan logikanya kan begitu. Seperti pemahaman tentang hakikat, tentang kebenaran, itu kan dimaknai secara narasi, secara deskripsi. Padahal tentang bilhak, bahwa saya tidak mengutus Rasul dan setiap Rasul yang saya utus tidak lain, bukan adalah bilhak, ngasto hakikat, bawa hakikat bilhak dengan hakikat. Jadi enek wujude iki lho teh gitu. Bukan definisi teh adalah, bukan definisi kopi adalah, tapi iki lho teh, iki lho kopi nih. Hudan itu, ini lho hudan itu. Apa hudan kan gitu. Seperti tadi kita matur di depan kitab. Hudan juga sama. Hudan itu maknanya hudan lil mutakin, petunjuk bagi mereka yang mutakin. Cahaya. Hudan itu terang. Bukan cahayanya, terangnya ini loh. Jadi kita nggak melihat cahayanya, tapi kita bisa melihat terangnya.
Dengan terang itu menjadikan kamu bisa baca. Itulah kitab keberadaannya yang hak, wenang, dan sah. Ya. Itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. La raiba fihi, dzalika kitab la raiba fihi hudan. Petunjuk bagi mereka yang mutakin, maknanya terang yang menjadikan tidak ada keraguan sama sekali. Hanya dengan adanya terang dari sumber cahaya yang memunculkan cahaya, kemudian menjadikan terang, maka tidak ada keraguan sedikit pun bahwa kamu itu duduk di suatu tempat bersama dengan seseorang, kamu kenal dengan orang kiri kanan kamu, itu tahu yang di depan kamu itu roti atau watu, kue roh, nggak nafsir. Yang di sampingmu itu temanmu atau orang lain, itu siapa, si A atau si B, kamu itu tahu karena ada terang, kamu tidak nafsir. Tapi jika tidak ada hudan, tidak ada terang dari cahaya, maka kamu hanya mengira iki kok ketoib apa ya empuk-empuk iki, apa ya iki ya diambu, apa ya iki ketoke jenang yen gitu. Wis ora didelok wong ra duwe terang, itu wis dianggap petunjuk, dimplok ngene gitu. Akhirnya membuat cerita, ternyata yang dikatakan jenang itu baunya seperti ini, rasanya begini, getir-getir gimana begitu. Terus ada yang mengetahui, ada yang tahu persis bahwa yang sedang dibau dan yang sedang dimakan itu adalah lencong. Tetap dengan keyakinannya, karena dia nggak punya terang, dia tetap yakin ini adalah jenang. Ini yang menjadi perkara banyak masalah saat ini. Gitu. Wong hudan yang menjadikan tidak ada keraguan. Nek petunjuk 100 km Surabaya, cik bingung ke. Wong la raiba fi hudanil mutakin, enggak ada keraguan sedikit pun. Hudan bagi mereka yang berada di dalam terang itu. Kenapa disebut hudan? Yang di depan kitabnya sebagai sumber, sebagai cahayanya. Yang idzalikal kitab, itulah sumber cahayanya gitu loh. Itu buat urut begitu. Tadi sumber cahaya, kemudian ada cahaya, kemudian ada terang. Terang ini hudan. Gitu. Siapa ini? Hudan mutakin alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang telah memiliki ilmu mengenal al-gaibnya diri Tuhan. Jadi hudan itu adalah bukan masalah petunjuk, narasi, plakat, tulisan 100 meter rumah makan, bukan. Makanan itu sendiri. Wis gak ragu, nek tulisan jek ragu, kena dipangan pora, enak pora, kan gitu loh. Tapi kalau hudan itu sudah nggak ada keraguan, sudah dimplok, oh enak, oh marai warek, kan itu hudan. Seharusnya kan begitu. Oke, Cik rangkaian kadang ngomong tentang deskripsi. Sama, kubur juga begitu. Ini kubur. Saat kita menggunakan logika kuburan, apakah itu yang
semaksud atau terlalu beranikah kita mengatakan bahwa pada saat di surat Fatir, wa ma anta bismi man fil kubur, bahwa yang dimaksud kuburan di dalam Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kita ikuti alurnya itu dulu. Kemudian kita menyepakati bahwa yang dimaksud dengan kuburan sesuai dengan ayat itu adalah kuburan yang kita pahami selama ini. Tidakkah ini kamu terlalu berani menyimpulkan bahwa Allah menyepakati kuburan yang kamu sepakati dengan sesamamu, kamu tempatkan sebagai kuburan yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran. Faham Mas Romo? Apakah tidakkah kamu terlalu berani menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kitab itu adalah semua buku atau tulisan orang-orang masa lalu yang kamu pelajari saat ini, itu adalah semakna dengan yang dimaksud oleh Allah dalikal kitab, itulah kitab. Tidakkah ini kamu atau kita terlalu berani mengambil kesimpulan yang kita tidak pernah bertanya kepada Allah atau kepada Nabi Muhammad, tapi kita membuat satu rumusan dari pikiran kita, ragu ngejak konco sing podo ragune, kemudian kurang lego golek konco ora lego disampaikne supaya kabeh duwe pemikiran yang sama, bahwa yang dimaksud kitab itu adalah buku-buku yang ada ini, yang dimaksud kuburan itu adalah kubur-kuburan yang di-SK-kan oleh kepala desa. Kemudian kita berani membuat kesimpulan itulah yang dimaksud kubur oleh Allah, dan berharap paling tidak semoga Allah menyesuaikan dengan kehendak kita. Apa enggak kacau itu? Ayo. Bid'ah itu sangat dicintai oleh iblis daripada maksiat kan.